Shalom, Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan kami. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat. Apabila kita masih mengalami kurang sehat, baik itu kita di rumah sakit, biarlah dengan sapaan firman Tuhan ini semakin meningkatkan imun kita dan semangat untuk hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Senin tanggal 4 April 2022. Namun lebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, nats renungan kita pada hari ini dari Amsal 30 ayat 8, demikian bunyinya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Demikian bunyinya. Judul renungan ini, makanan yang menjadi bagianku. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat luar biasa perkataan dalam nats renungan hari ini. Salomo memohon pada Tuhan untuk dijauhkan daripadanya kecurangan, kebohongan, kemiskinan, dan bahkan kekayaan. Dia hanya meminta untuk makanan yang menjadi bagiannya. Padahal banyak manusia melakukan praktek-praktek kecurangankah, kebohongankah, keserakahan, sehingga membuat kehidupan ini sangat berbeda dalam tingkat sosial ekonominya. Yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Saudara-saudariku, meminta jangan diberi kemiskinan adalah hal biasa. Tetapi mengejutkan apabila jangan diberi kekayaan. Mengapa tidak miskin, tetapi juga tidak kaya? Menurut Agur bin Yake, bahwa ternyata baik kemiskinan maupun kekayaan bisa membuat masalah dan resiko berbahaya. Sangat luar biasa ketika ia menyatakan bahwa biarkan ia bisa menikmati makanan yang Tuhan berikan tanpa rasa syukur, maka kekayaan bisa membuat seseorang menyangkal Tuhan. Saudara-saudariku, di sekeliling kita terdapat orang-orang yang begitu miskin dan begitu kaya. Bukankah ini terdapat masalah besar di tengah-tengah dunia ini? Ada yang bisa makan sebanyak-banyaknya, ada yang tidak dapat makan sedikit pun. Bagaimana kita menyikapi keadaan yang demikian, saudaraku? Mulailah dari diri sendiri untuk hidup bersyukur dan menikmati bagian yang Tuhan berikan. Hidup bersyukur berarti menjauhkan kecurangan. Hidup bersyukur berarti menjauhkan kebohongan, manipulasi. Dengan hidup bersyukur, dengan apa yang menjadi bagian kita, maka hidup ini akan tercipta harmonisasi. Hidup ini akan tercipta berkeadilan, dan hidup ini akan tercipta kesejahteraan. Kiranya kita bisa mengintrospeksi diri pada saat ini. Apakah saya hidup di dalam kecurangan, kebohongan, manipulasi, keserakahan? Atau kita hidup dengan bersyukur apa yang menjadi bagian kita, yang diberikan oleh Tuhan, rahmat Tuhan yang tersedia di depan kita. Marilah kita bersyukur atas apa yang menjadi bagian kita yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di saat ini kami disapa oleh firman-Mu. Kami diingatkan betapa hidup bersyukur jauh lebih baik dari memikirkan mencapai kekayaan yang bukan pada bagiannya. Tuhan, ajar kami untuk dapat mengendalikan diri kami, mengendalikan hawa nafsu kami, agar senantiasa kami, Tuhan,
takut kepadamu. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan tidak sembrono, tidak serakah, tidak membohongi orang lain, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, yakni mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Engkaulah yang senantiasa membimbing hidup kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan dalam melaksanakan tugas kami sehari-hari. Kami berserah dan biarlah Tuhan yang mendahului semuanya. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang akan melakukan aktivitas pada hari ini. Kami teringat kepada orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak bisa makan pada saat ini karena penderitaan, karena perang. Kiranya Engkau hadir Tuhan, memberikan kehidupan bagi mereka sebagaimana Tuhan memberikan kehidupan bagi kami. Kami juga teringat Tuhan buat para lansia dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah Engkau senantiasa mendampingi kehidupan mereka, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan agar mereka mampu menghadapi hal-hal yang sulit di masa tua mereka. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkenanlah Engkau memberkati kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarlah doa kami ini. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah kami sampaikan renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.